Nah, jadi Bang Yola ini dulu pernah punya pengalaman tentang pesugihan. Jadi pada kali ini perjalanan spiritualnya kita lebih ke arah yang horor gitu ya. Karena teman saya di sana banyak benda-benda, ya itulah yang disebut kayak harta karun gitu kan. Gimana Ki, saya ini untuk harus pikiran apa yang harus saya ucap, Iya. harus saya baca gitu. Heeh. Pokoknya kata Ki Seno, baca aja Bang, al ikhlas aja, dia bilang gitu. Ditanya begitu pas kata Pak Kuncen ini nanti pokoknya pulang bawa benda ini, itu bisa ada uang di sana. Itu naik mobilnya aja tuh dari Sukabumi. Iya. Itu begini jalannya itu. Uang ini kan dia masih tertutup sama itu mau goib. Ya emang sih kalau ngeliat mata batin atau goib, itu emang ada ular turun gede itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Jejak Gentala, salam Rahayu. Pada malam ini kita kedatangan tamu nih. Boleh perkenalkan Bang, namanya siapa? Iya, saya panggilannya Yola aja. Oh, Bang Yola ya, saya panggilnya ya. Iya. Nah, di mana tinggalnya Bang? Ini saya tinggal di Depok Timur, depan Pasar Agung, Jalan Kebombom. Untuk pekerjaannya saat ini? Ya saya untuk kerjaan hari ini saat-saatnya saya kerja serabutan aja, tapi yang diutamakan nih di bidang batu akik, batu cincin ya. Oke. Nah, jadi Bang Yola ini dulu pernah punya pengalaman tentang pesugihan. Jadi pada kali ini perjalanan spiritualnya kita lebih ke arah yang horor gitu ya. Oke, mungkin boleh langsung diceritain aja Bang, gimana dulu pengalaman awal mulanya sampai ke pesugihan dulu ya. Iya. Memang pernah saya membawa teman untuk mencari pesugihan. Saya hanya untuk mengantar aja. Itu dapat kabar dari teman saya juga. Ada dibilang gitu tempat pesugihan di daerah Sukabumi, daerah Gunung Tujuh. Gunung Tujuh. Ya, saya melintas Gunung Tujuh aja itu perjalanan saya benar-benar hebat itu perjalanannya. Jadi awal mulanya itu teman nongkrong atau gimana? Ya temen nongkrong aja gitu. Oh, temen emang ya temen kumpul lah ya. Dia kasih jalan, dia kasih jalan ke situ arahnya gitu. Saya susurin terus. Saya berdua nih sama teman saya. Nah, saya bawalah ke sana. Dari mulai saya naik mobil angkut Depok Bogor, Bogor Sukabumi, Sukabumi naik lagi Gunung Tujuh. Itu berapa orang yang berangkat? Itu berdua saya berangkat. Karena untuk meyakinkan, karena teman saya di sana banyak benda-benda, ya itulah yang disebut kayak harta karun gitu kan. Sama ketemulah sampai Gunung Tujuh nih, sampai Kuncen sana. Ya antar sama Kuncen sana. Terus di sana? Ya sampai sana kita, ya jadi yang untuk ngejalanin jadi bukan saya. Ya kalau saya kan hanya untuk mendampingi aja, nganterin, anter gitu kan. Tujuan utama dia. Ya udahlah, saya nginap di sana. Sekian malam 2 malam. Saya telepon lah ke Depok, ke Ki Seno gitu kan, karena beliau ini kan sebagai pimpinan saya. Untuk kita supaya jangan terjadi ada apa-apa di sana. Gimana Ki, saya ini untuk harus pikiran apa yang harus saya ucap, harus saya baca gitu. Pokoknya kata Ki Seno, baca aja Bang, al ikhlas aja, dia bilang gitu. Ya udah, itu jangan putus, saya baca al ikhlas. Namanya Gunung Tujuh kan, sampai Gunung Tujuh itu kan, sampailah ke tempat lokasi Gunung Tujuh. Kalau kita ngeliat perjalanan bener-bener itu apa, Gunung Tujuh itu perjalanan sebenarnya sampai puncak atau gimana? Enggak, beda itu, beda. Kalau puncak sama Gunung Tujuh. Dia kan Gunung Tujuh kan adanya kan di daerah Sukabumi, daerah Cikotok sana. Berarti dia bukan di kawasan atas puncak gitu ya? Iya, hanya ngelewatin Gunung Tujuh gitu. Tapi lokasinya emang kalau kita ngeliat lokasi, emang kayaknya ya angker gitulah, namanya tempat goib gitu ya. Ya di situlah masuk. Ya saya nggak tahu cerita apa di dalam, dia berdua, saya kan di luar. Berarti waktu Bang Yola di sana itu ada targetnya nggak, berapa hari, berapa lama di sana? Itu saya dikasih target 3 hari. 3 hari. Itu puasa atau? Nggak puasa. Biasa berarti. Begitu malam pertama, hari pertama saya jalan ke sana berdua, nginep. Nah, nginep begitu sampai siang, jalan lagi sampai sore, pulang ke rumah Pak Kuncen itu kan. Nah, saya pulang juga pulang ke Depok ceritanya sama teman saya ini. Besok pagi saya berangkat lagi bertiga, jadinya saya dari sana sama orang sana. Gitu. Berarti pulang pergi? Pulang pergi. Oh, pulang pergi. Iya, pulang pergi itu enggak kita langsung semalaman doang kalau pertama kita nginep. Karena kan waktunya juga sudah
malam gitu Iya, kan. Jadi kita nggak bisa luas gitulah pokoknya. Ya udah gitu udah. Nah, di malam pertama itu udah mulai belum ritual-ritualnya? Belum, Oh, belum. belum mulai karena kita udah terlalu malam. Heeh. Jadi pagi bangun langsung kita berangkat. Berangkat lagi, berarti Berangkat. udah masuk hari kedua Udah nih. hari kedua. Hari keduanya? Hari keduanya pulang tuh ke rumah Pak Kuncen, nginep. Nah pagi saya pulang dulu. Iya. Besoknya baru berangkat lagi sama dia kedua ke sana. Terus di Tapi sana apanya? ada persyaratan-persyaratan yang harus dibawa gitu mungkin dari Pak Kuncennya? Ya mungkin kalau dia dari Pak Kuncen mungkin dikasih arahan, cuman saya kan nggak ini. Nggak tahu ya, Nggak tahu karena saya di luar, dia kan di dalam. Karena teman yang tadi yang Iya, ngobrol ya. teman saya yang tadi. Jadi di dalam. Tapi katanya dia nih ditanya begitu pas kata Pak Kuncen ini nanti pokoknya pulang bawa benda ini itu bisa ada uang di sana. Oh, berarti itu yang hari gitu. pertama apa hari kedua yang dibawa benda? Hari kedua. Oh, hari kedua. Iya, mau masuk hari ketiga. Oh, itu bendanya apa tuh, Bang? Berupa uang. Oh, enggak, bendanya benda keris atau apa gitu? Iya, saya kalau benda ini bukan benda keris, jadi berupa apa ya? Bungkusan doang? Bungkusan pokoknya bungkusan gitu dah. Kayak model kantong ini gitu kan. Emang berupa uang, ada uang emang rumah dia. Temen nggak bisa diambil uangnya. Oh, uangnya tiba-tiba udah di rumah apa dari bungkusan? Udah di rumah, di kardus. Oh. Gitu, tapi dia belum bisa ngebuka, belum bisa menghasilkan uang itulah, belum bisa dipakai gitu uang itu kan. Karena uang ini kan dia masih tertutup sama ini, sama itu mau goib gitu. Sama gaibnya. Mau gaibnya belum bisa dibuka gitu. Oh, berarti itu kardusnya nggak dibawa dong ke gunung kan? Nggak dibawa. Tapi tiba-tiba udah di rumah. Tapi udah di rumah. Oh gitu. Iya, udah begitu. Tapi saya begitu selanjutnya itu lagi saya udah akhirnya saya ya nggak nyampurin lagi gitu kan. Itu mah ya untuk teman saya sendiri dah pribadi gimana caranya saya nggak ngerti dah. Iya, gitu cerita perjalanan yang sempat mendekati pesugihan. Iya, mendekati pesugihan. Jadi terus yang hari ketiganya gimana? Itu hari ketiganya saya kesana lagi sama teman saya nih, Depok, Bogor, Sukabumi langsung naik lagi. Itu naik mobilnya aja tuh dari Sukabumi. Iya. Itu begini jalannya itu. Bener-bener jalannya, ini benar jalannya. Itu masih naik angkot? Masih naik angkot ya. Saya emang naik umum, saya ngecer, nggak bawa kendaraan pribadi, nggak naik umum. Nah begitu jalan perjalanannya. Tetapi hasilnya ya nol gitu kan. Bagi saya juga hasilnya ya nol. Tapi kalau bagi orang yang tadi temennya? Ya mungkin juga kalau emang dia berhasil dia bisa ambil atau bisa dimakan uang itu, mungkin dia pasti inget dong sama saya paling enggak. Namanya dalam awal pertama jalan saya sama dia berdua ke sana ya paling enggak ya. Tapi nyatanya kan sampai saat ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada ya, nggak ada apa-apanya. Bang Yola tahu nggak? Misalkan biasanya kan ada persyaratan-persyaratan apa tuh dari Kuncennya? Iya, apakah harus ngeluarin duit juga atau beli minyak apa? Itu ada nggak? Emang ada. Ada. Ngeluarin uang, terus segala rupa buat persyaratan gitu kan. Emang dibeli semua sama teman saya. Ya mungkin saya gimana ya? Ya karena emang teman saya yang punya uang. Kalau saya mah hanya untuk mendampingi dia aja gitu kan. Aja. Tetapi nyatanya ya emangnya gimana? Belum bisa kemakan aja gitu sama saya. Ya udah aja lah. Saya tinggal gitu aja udah. Begitu. Oke. Terus kalau dari perjalanan tersebut, Bang Yola yakin nggak kalau misalkan uang yang tadinya dilindungi goib itu bisa benar-benar kepegang gitu jadi milik? Sebenarnya mah persyaratannya emang ada. Jadi kalau emang dia benar-benar bisa mau makan atau mau pakai uang ini, itu harus anak perawan itu yang minin mestinya, anak yang belum nikah. Berarti tumbal ya. Tumbalnya. Tumbal, dan itu harus hidup. Harus hidup. Bukan yang kan kadang ada yang kuburan baru misalkan. Nah itu harus hidup. Jadi orang masih belum punya suami, belum pernah nikah lah, pokoknya masih startnya masih perawan gitu kan. Oke, berarti mungkin memang juga bisa. Berat ya syaratnya. Ya berat iyalah, banget. kita juga nggak sembarangan uang itu kan namanya. Emang benar, terbukti emang udah dilihat ada uangnya. Tapi kan saya sejak pas itu saya udah nggak nyampurin lagi ke situ gitu. Saya tinggal karena sih nggak ada kerjaan lain gitu kan. Gitu. Tapi temannya Bang Yola sampai sekarang masih berteman? Ya udah jauh dia, udah nggak lagi. Udah nggak lagi? Nggak lagi. Itu semenjak terakhir ketemu di pesugihan apa memang gimana ya? Apa emang udah karena jauh gitu rumahnya jadi nggak ketemu? Ya jauh emang. Jadi memang jauh ya rumahnya? Iya jauh. Oke, berarti bukan terpisah karena apa selek lah kalau bahasa sekarang dengan temennya gitu, nggak ada berarti ya? Iya betul. Oke, terus perjalanan spiritual
Bang Yola awalnya ketemu Kiseno itu di mana? Nah, itu kita ketemu awal Kiseno. Sebelumnya emang saya pernah punya guru Ya. di Sukabumi, di daerah Jampang, Surade, gitu kan. Nah, kebetulan Kiseno ini datanglah sama Pak Iyo ke rumah berdua, ke rumah saya. Bilang namu gitu kan ya, namu udah ketemu saya terima. Saya bilang ada apa? Saya bilang gitu. Ini saya mau nanya, kata Kiseno, apa benar Bang Yola punya guru di Sukabumi? Emang benar, saya bilang gitu. Emang ada emang guru saya. Namanya, kata kalau menurut Kiseno itu Pak Kisar. Pak Kisar, tapi sebenarnya bukan Pak Kisar. Saya manggil guru saya ini Bang Misar. Tapi kan deket Pak Kisar antara Bang Misar. Cuman salah ini ya, ini kita aja ya. Cuman itu doang. Ya udah besok Jumat ke rumah Bang, kata Kiseno. Oke siap, saya bilang itu saya kesana. Nah itu saya baru bertiga tuh. Yang bangun paguyuban ini, Pak Depokan Ki Joko Kiseno. Saya Kiseno Mas Iyo, saya tanya, ya udah kalau emang ada gimana Bang Yola, kata Kiseno. Saya cabut, saya rontokin, silakan Ki, bilang gitu. Emang benar. Berarti ilmu-ilmunya Bang Yola ibaratnya ya, yang dulu belajar sama Pak Misar tadi itu dikeluarin semua ya, gitu. Dikeluarin. Nah itu udahlah, masuklah saya jadi paguyuban. Nah begitu pas masuk bertiga, tiba-tiba ada lagi yang masuk, anggota orang lain, masuk lagi lah. Beberapa bulan kemudian Gus Ali, masuk lagi lah menantu saya, masuk lagi lah yang lain gitu kan, jadi ada 9 orang kalau nggak salah kan dari paguyuban. Ya udah, mulai awal perjalanan kita pertama nih besok Gunung Pancar. Siap, saya bilang naik Gunung Pancar rame-rame. Zaman itu ke Gunung Pancar naik apa Bang? Itu pada naik motor semua. Naik motor semua. Pada bawa motor, naik Gunung Pancar. Sampai ke sana ya kita tempat yang Kiai Putih itu. Ya kita spiritual di sana aja gitu kan. Biasanya Bang, kalau saya naik ke Gunung Pancar untuk pertama kali ya waktu itu ya, itu sampai Mbah Balung Tunggal masalah ya. Balung Tunggal. Itu saya udah sempoyongan di saat itu. Kalau Bang Yola sendiri ada nggak tuh? Nggak ada sih, nggak ada rasa apa-apa. Ya? Lancar jalan tetap. Terus saya naik ke atas gitu, sampai puncak gitu. Itu malam-malam? Malam ya. Malam kita berangkat berdua, saya pernah. Saya lagi kumpul sama Kiseno. Udah Bang Yola berangkat. Kemana Ki? Gunung Pancar berdua. Sama siapa? Wahyu. Gimana ya, berani kalau Bang Yola katanya. Oke berangkat berdua. Jam 9 berangkat ya. Naik tengah malam sampai ke makam. Terus nggak ada rasa gitu. apa-apa. Iya. Terus kemana lagi tuh Bang? Ya itu kalau menurut perjalanan saya emang banyak di Gunung Pancar doang. Ke daerah yang Sesti Jenar udah. Oh iya. Itu yang di Cirebon apa yang di mana? Yang di ini Melemah Abang itu Semarang. Oh Semarang. Iya. Nah terus ya Pekalongan ya, daerah Pekalongan. Nah terus ya kalau kita ini memang termasuk lumayan juga gitulah kalau kita satu persatu. Ya kita bangun kan dari paguyuban kan dari tahun 2005. Iya. 2005. Ya udah berjalan tuh. Nah saya sempet ya bukannya arti kata kita ada slack atau teman atau ada apa-apa enggak, saya untuk ngindar dulu sendiri. Saya tetap ya Kiseno berjalan terus gitu. Udah kesana kemari kemana aja dah pokoknya. Udah dia perjalanan sama Kiseno nih yang saya ngalamin gitu ya. Ya tapi ya begini. Kalau Bang Yola sendiri udah pernah belum? Biasanya kan Kiseno nyuruh 3 hari gitu ngebleng 3 hari 3 malam di gunung apa gitu. Udah pernah belum? Pernah. Di mana tuh? Saya di Ciburial. Iya. Di Ciburial itu saya udah dispiritualin sama Kiseno. Udah pasangin hiyo. Nah udah gitu udah tinggal kan saya. Hari pertama saya lulus. Hari kedua lulus udah nggak makan nggak minum nih 3 hari nih. Lulus. Hari ketiga udah lulus, cuma tinggal 2 jam lagi mau tuntas. Badan saya kayak orang dibanting-banting kan. Udah panas semua. Itu udah 2 jam lagi, jam 10 saya udah melintir. Nah Gus Ali lah telepon. Gimana Ki Bang Yola nih katanya. Wah udah melintir kayak apa tahu saya lah. Ya akhirnya dateng lah kita disuruh minum teh aja udah baik. Udah akhirnya dikasih minum teh doang baik. Cobaan itu ya. Nah, waktu zikir malam itu kan di sana ada batu besar ya? Bener. Di batunya apa di mananya? Ya saya kalau di sana kan kalau lagi siang emang sore di batu. Tapi kalau malam kan saya namanya sendiri nggak berani di batu. Paling di dalam makam yang aja di dalam. Yang di belakang batunya apa yang di depan? Yang di depan. Oh yang di depan. Iya. Ada lagi belakang yang pas belakang banget ada lagi makam lagi tuh. Nah, pernah ada juga taruh di situ. Nah, terus selama 3 hari 3 malam itu ada gangguan-gangguan kah?
Nggak ada, perasaan saya emang nggak ada. Berarti kayaknya. lancar Ya, ya? kita lancar aja. Cuman yang terakhir tadi yang 2 jam terakhir tadi kurang aja yang baru. 2 jam udah mau tuntas ya udah. Itu yang udah cobaannya mungkin ya begitu. Heeh. Iya, begitu udah kelar itu dibikinin teh, mandiin ya kelar, bae udah. Seger lagi. Seger lagi. Lah kalau 3 hari kan lumayan juga. Iya. Hari pertama puasa pertama saya sahur nih jam 12 malam Itu gitu nasi kan. putih doang. Cuma nasi putih aja sama air putih udah. Oke. Terus waktu 3 hari 3 malam itu sendirian, benar-benar sendiri. Sendiri. Nggak ada siapapun. Nggak ada siapapun. Terus ada orang-orang ziarah datang nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, paling orang yang kuncennya aja yang datang. Kunci itu juga kuncen yang bilangin. Yang nelponin. Luar biasa. Ya, 3 hari 3 malam ya tinggal 2 jam lagi jam 10, 11, 12 tuntas sudah. Terus selain yang di Ciburial ada lagi nggak laku? Misalkan kayak dulu itu biasanya orang-orang lama ditaruh di makam di Lembah Abadi, kalau nggak salah. Iya pernah juga begitu di Lembah Abadi. Ya terus kadang-kadang kita ziarah nih ke makamnya gurunya Ki Seno, Ki Dunak. Iya. Itu pernah juga sampai saya pasangin batu, pasangin keramik makamnya. Dan begitu pas malam para kumpul dia ucapin terima kasih sama anak buah kamu tuh, dia bilang gitu yang ngerapin rumah saya. Dia bilang gitu, sebanyak-banyak terima kasih, dia bilang gitu. Begitu. Ya emang kita tempo hari kita ngebangun bikin tembok itu kan dari mulai siang sampai malam itu sampai sore. Baru kelar kita kerjain. Iya, terakhir gitu. Kesana ya itu ada apa batu-batu buat duduk lah. Duduk gitu. Jadi betul kita kalau zikir apa kan duduk di situ gitu. Itu udah. Terus ya perjalanan kita kalau emang kita ini ya sampai kita pergi ke Pancer itu tengah malam jam 12 malam para mandi itu semuanya di Gunung Pancer. Di Gunung Pancernya bukan di Gunung Pancer, jadi di daerah Gunung Pancer tapi di air terjunnya. Oh, air terjun. Ada emang di Gunung Pancer. Itu mandi jam 12 malam. Itu direndam. Itu semua pada berendam. 7 saya semua pada berendam semua. Terus ada cerita-cerita nggak pas lagi berendam itu biasanya kan suka ada apa gitu? Ya emang sih kalau ngeliat mata batin atau goib itu emang ada ular turun gede itu. Dari atas? Dari atas ya. Dari atas. Dari atas, benar dari atas. Itu ya Ki Seno sendiri ngomong saya ular itu. Emang ular bukan ular yang biasa. Emang penunggu situ gitu kan. Itu ular nggak kira-kira kalau kita ngeliat gedenya ular itu. Goib situ ya. Terus di waktu direndam itu sampai jam berapa? Itu kita kalau nggak salah ada sekitar 15 menit. Oh 15 menit. Kirain sampai berjam-jam gitu. Enggak, 19 menit. Sampai perjalanan kita di Citerep begitu juga di pendopo, bikin pendopo rame-rame. Pada nginep saya suruh berendam itu di bak dari jam 9 sampai jam 12 malam begini aja di dalam bak ini. Air seleher doang kira-kira bagaimana? Sampai nggak kelihatan punya saya. Itu jam 9, 10, 11, 12, 3 jam. 3 jam. Lu keriput semua dong. Bukannya keriput lagi. Iya, makanya menantu saya sendiri si Kisiro ngetok pintu. Pak udah katanya suruh bangun sendirian. Sendiri di dalam kamar mandi. Berarti gak ada yang ganggu-ganggu gitu. Nggak ada yang ganggu. Mungkin pada takut kali. Nah, terus selama perjalanan Bang Yola dengan Ki Seno itu apa yang udah didapat? Ya saya kan selama saya dari paguyuban saya yang cari kan duniawi. Duniawi maupun akhirat kita berjalan gitu ya. Ya tapi alhamdulillah emang rezeki nggak tertinggal gitu. Ada aja. Ada buat kemasukan. Ya kadang-kadang namanya air laut kadang surut. Kadang tinggi kan begitu. Sama usaha juga saya begitu. Kalau lagi naik ya terus naik terus. Sampai booming tahun batu kemarin nih tahun 2017 sampai 2015 sampai tahun 2017. Iya. Itu 2 tahun emang lumayan saya rezeki, bener-bener. Sampai udah punya tanah, beli motor, segala macam udah segala. Begitu pas ambruk tahun 2018 udah hancur semua, bukan pribadi saya semua. Gitu. Oke. Rasain semua. Terus kalau dari kesehatan Bang Yola sendiri gimana? Kan Bang Yola termasuk kuat dalam menjalani spiritual tadi kan, berani. Terus ya bisa dibilang lulus lah walaupun kurang 2 jam gitu. Nah itu gimana? Tapi kayaknya yang saya alami biasa aja. Nggak ada hambatan apapun, kayaknya ya biasa aja yang sejalanin gitu. Nggak ada gangguan apa dari apa enggak. Biasa aja. Pulang ya pulang bareng-bareng. Ya. Oke Bang Yola, setahu saya dulu di paguyuban waktu baru-baru itu kan rame juga di Facebook ya. Jadi banyak saling tantang gitu untuk mengadu ilmu. Jadi boleh mungkin diceritain Bang Yola? Ya emang kalau soal buat ngadu ilmu, ya siapapun yang namanya punya ilmu kan pasti ada saling
gesekan Iya, ya. gesekan gimana Ah. gitu ya. Pernah saya waktu di Citerep yang pernah. Oh, Kita berarti yang di waktu paguyuban yang di dari Citerep itu ya? paguyuban kita waktu ke Ah. Citerep, Heeh. itu kan emang kalau nggak salah Gus Ali, Heeh. kalau nggak salah serempetan sama orang sana juga. Itu di jalan apa Di jalan. Di jalan. Iya, udah gitu dikejar. Nah, saya Ah. baru nyampe nih. Mana bang katanya orang ini. Udah saya kejar orang sampai ke rumahnya itu. Iya, bagi Seno pada Jadi gitu yang sih. nyerempet balik dikejar. Iya, balik dikejar si Wahyu apa sih? Heeh. Kalau nggak salah Gus Ali coba. Heeh. Kalau nggak salah itu ya Gus Ali emang bener. Terus gimana pas udah disamperin Ya ke akhirnya rumahnya? gitu kita sampai rumah dia, ya akhirnya kita pada minta maaf aja. Gitu ya udah kita balik udah, pada balik lagi. Nggak jadi berantem. Enggak ya kalau itu mah emangnya kalau begitu paling demen kan saya mah. Heeh. Iya. Terus waktu paguyuban di Citerep itu pernah nggak bergesekan dengan warga? Enggak, Oh nggak, aman-aman. malah keluarga semua banyakan pada ngedukung gitu. Ada lagi perjalanan kita yang waktu saya ngalamin di Citerep. Ada orang tua. Nah kita kan di rumah kan pada masing-masing nih malam Iya, nih. iya. Saya nelfon saya, di mana bang? Di rumah Maki bilang udah mau tidur. Jam berapa? Jam 9 apa jam berapa? Jam 10 tuh. Udah ke rumah bang, saya kesana tempat Kiseno gitu ceritanya kan. Saya, Gus Ali pada datang, si Dar, si Suro, Mas Iyo semua ada nih. Dari paguyuban dari ini, nah orang sana sendiri ada satu cucunya. Cucunya nganterin kita ke rumahnya, itu orang udah ditahlilin. Udah ditaruh di bawah, udah di ngaji sama keluarga-keluarga semua udah kumpul semua. Datanglah kita ke sana. Itu udah datang nih. Yang lain pada minggir keluar udah kaki pegang. Cari kelapa hijau katanya. Cari kelapa hijau sama Tatang berdua kan. Mat tengah malam naik kelapa hijau. Tengah malam di jam 1 naik kelapa hijau. Berarti dapat juga dari pohon. Dari pohon. Iya, belah tuh kelapa hijau. Kelapa hijau minumin. Ini nama Aki deh cara kita nggak ngerti deh ya cara itu ya gitu kan. Nah udah gitu udah minumin udah beres, sadar nih ceritanya dia kan. Sadar dibangunin pelan-pelan nih dari leher ininya nih, diangkat gitu pelan suruh duduk. Itu suruh duduk nih, udah duduk. Coba bangun Pak, kata Kiseno. Bangunin, dir, pegang nih tangannya kiri kanan, diri kan. Diri. Coba jalan katanya. Aduh belum kuat. Setindak 2 tindak aja. Jalannya udah lepas kan dia jalan. Lucu. Jadi itu sebelumnya lumpuh berapa lama katanya? Itu udah di ngajiin. Udah dari siang nih ngajiin. Iya. Udah di ngajiin sama keluarganya semua. Iya. Tinggal ini aja udah datang kita. Segera lagi. Iya, itu dikasih uang, kitanya di orang sana lah. Jadi ngasih kalau nggak salah 700 apa berapa gitu kan. Kata Kisana gini, hitung Li, katanya berapa? 700 Ki katanya. Udah yang 500 kasih lagi orangnya. Ambil yang 200 beli bensin kita kan. Nah saya pribadi dari dompet saya ngasih dia 150 nih, saya tambahin buat berobat saya bilang gitu, biar cepat sembuh saya bilang gitu. Ya udah gitu kan udah pada pulang dah. Terus warga-warga yang lihat di sana gimana tuh? Ya warga yang tetangga-tangga sana ya pada ampura semua, pada terima kasih sama kita semua. Orang pada kumpul gitu di ini di. Iya kan lagi rame kan, lagi rame, pada kumpul. Udah itu. Ya akhirnya bisa berdiri udah. Iya. Udah bisa duduk lagi, bisa berdiri, sehat lagi. Oke, jadi karena video durasinya juga sudah cukup panjang, mungkin kalau kita bercerita dengan Bang Yola kayaknya nggak habis 1-2 jam ini Bang. Iya, betul. Jadi mungkin kita akhiri dulu untuk bagian pertama kali nih ketemu Bang Yola sampai di sini. Kalau misalkan ada manfaat dari videonya silahkan diambil. Kalau misalkan mungkin ada yang kurang ya sobat buang-buang aja ya. Jadi silakan sobat ambil baik-baiknya aja. Oke, terima kasih Bang Yola sudah mampir ke paguyuban Kijoko Suseno di sini. Sampai jumpa kembali. Salam sobat jejak kentala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Waalaikumsalam.